Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Fahrudin. NIM saya 2104011101058. Kesempatan kali ini, saya akan menginstruksikan hasil UAS analisa berorientasi objek menjadikan bahan UAS yang Magelang HPO IT 401 Universitas Berasia menjadi satuan informatika semester 4 2023. Langsung saja saya mulai presentasinya. Diberikan ilustrasi aplikasi absensi di PT Himatika. Pendahuluan, PT Himatika adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor baju. Perusahaan ini memiliki karyawan sekitar 1.000 orang dan dibagi menjadi 3 shift selama 24 jam kerja per hari. Jika order yang didapatkan oleh PT Himatika naik, maka karyawan tersebut akan diminta untuk melakukan kerja lembur. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka PT Himatika perlu untuk mengembangkan sistem absensi. Sistem absensi ini dimulai dari kegiatan administrator aplikasi absensi yang mencatatkan seluruh data karyawan serta shift masing-masing karyawan tersebut. Dikarenakan sistem absensi yang digunakan adalah sidik jari, maka setiap karyawan perlu diambil suatu sidik jarinya dan dimasukkan ke dalam data karyawan oleh administrator aplikasi. Data karyawan yang dimasukkan terdiri dari data sebagai berikut: nama induk pegawai, nama karyawan, shift karyawan. Contoh identifikasi masing-masing sidik jari. 5 jari per karyawan. Sedangkan data shift karyawan terdiri dari aturan jam kerja sebagai berikut: jam masuk, jam mulai istirahat, jam selesai istirahat, dan jam pulang. Setelah menerima data mentah dari mesin absensi, maka data tersebut akan dipindahkan setelah jam masing-masing shift selesai untuk dianalisa oleh administrator sistem. Jika ada karyawan yang tidak masuk ke data tersebut, maka administrator akan masukkan data absen karyawan tersebut termasuk alasan karyawan tersebut absen. Pada tanggal 20 setiap bulannya, administrator akan melihat laporan jam overtime masing-masing karyawan. Selain itu, administrator dapat juga melihat laporan absensi per hari untuk masing-masing karyawan. Laporan ini juga dapat dilihat oleh manajemen PT Himatika. Selain itu, PT Himatika menyediakan booth komputer yang dapat diakses oleh masing-masing pegawai sehingga masing-masing pegawai dapat melihat laporan absensi serta laporan overtime untuk dirinya sendiri. Semua user yang menggunakan sistem absensi ini diharuskan login terlebih dahulu ke dalam sistem. Pertanyaan soal, berdasarkan kasus di atas, saudara diminta membuat analisa rancangan seperti di bawah ini. 1. Proses sistem berjalan. Gambarkan ilustrasi proses bisnis di atas ke dalam spektrum diagram flow map flowchart sebagai penggalan sistem berjalan yang ada pada PT Himatika. 2. Analisis permasalahan proses bisnis berjalan menggunakan salah satu framework. 2. Rancangan proses bisnis yang berjalan. 1. Use case diagram. 2. Activity dan sequence diagram untuk entry data karyawan, entry data shift, entry absen karyawan, lihat laporan absensi seluruh karyawan, lihat laporan full time seluruh karyawan, lihat laporan absensi karyawan, lihat laporan full time karyawan, kelas diagram, kelas karyawan, kelas bekerja, kelas data absensi, kelas data absensi. Stat diagram, setiap hari absensi dimulai dari setiap sebelum jam masuk, maka stat yang berlaku adalah stat yang tentatif. Jika seorang pegawai masuk dengan mencatatkan diri di mesin absensi, maka mesin absensi akan melakukan catatan dan melihat apakah pegawai masuk sesuai dengan jam atau tidak. Selanjutnya, pegawai akan mulai jam istirahat. Sistem akan melakukan pencatatan jam istirahat tersebut. Selanjutnya, kembali pegawai dari jam istirahat, maka sistem akan mencatatkan waktu kembali pegawai. Selanjutnya, sistem akan melakukan pencatatan terhadap jam pulang pegawai. Jika jam pulang melebihi waktu yang ditentukan, maka sistem akan mencatat kelebihan jam tersebut sebagai jam overtime pegawai. 5. Komponen diagram berisi paket data absensi dan paket laporan absensi yang dikontrol oleh main program. Paket data absensi terdiri dari paket data karyawan dan paket data absensi, sedangkan paket laporan absensi terdiri dari paket laporan absensi dan paket laporan overtime. 6. Buat asumsi jika diperlukan. Yang pertama, proses bisnis. Use case bisnis menggambarkan bagaimana terjadinya proses bisnis atau versi proses tersebut dengan pihak luar. Proses bisnis ini lebih mengarahkan pada bagaimana sebuah pekerjaan dikerjakan dalam sebuah organisasi tanpa melibatkan proses manual atau proses komputerisasi. Karyawan, DM keluar HSD, isi absensi, rekap absensi, laporan absensi, mulai sidik jari pegawai, validasi sidik jari, gaya sidik jari sesuai database, validas sidik jari sesuai database, bagaimana di proses absensi, absensi pegawai, selesai. Prosedur dari proses sistem cerdas absensi pegawai menggunakan fingerprint. Sidik jari berikutnya adalah langkah-langkah dalam penggunaannya.
Langkah pertama, pegawai menekan sidik jarinya pada alat absensi fingerprint tersebut dengan cara menempelkan ibu jari mereka. Kemudian sistem akan memvalidasi hasil dari perekaman sidik jari dari masing-masing pegawai. Apabila hasil perekaman sidik jari dari setiap pegawai tidak sesuai dengan database, maka sistem akan memberikan pemberitahuan bahwa sidik jari tidak sesuai dengan database sehingga pegawai akan mengulangi proses perekaman jari. Apabila hasil perekaman jari sidik jari dari setiap pegawai sesuai dengan database, maka hasil perekaman absensi akan tersimpan dalam database. Hasil dari proses absensi menggunakan sidik fingerprint tersebut akan tersimpan dalam database. Manfaatnya praktis, menghemat waktu, mencegah terjadinya titip absen, catatan waktu kehadiran dan kegiatan dengan akurat, kehadiran dan kepergian dengan akurat, menghemat penggunaan kertas, mengurangi terjadinya human error, data kehadiran akan langsung tercatat dalam database, kekurangan perlu adanya pendanaan lebih. Jika sistem rusak, maka data akan hilang, ancaman berupa virus, dari seorang mengalami masalah seperti dibekukan atau kecelakaan yang menyebabkan hilangnya jempol, terjadinya pencurian alat fingerprint scanner. Analisa permasalahan, kebutuhan fungsional, lalu dasar absen sidik jari, user menginputkan sidik jari, sistem memproses data user melalui sidik jari, jika valid, kebutuhan non fungsionalnya, lanjut use case-nya, adalah saksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Yaitu pegawai dapat mendapatkan sidik sebagai ID atau data diri pada adminnya. Pegawai dapat melakukan absensi secara otomatis dengan menggunakan sidik jarinya. Admin melalui absensi sidik jari pegawai mengolah data absensi tersebut. Setelah data absensi dikelola oleh admin, lalu dilakukan proses cetak laporan absensi. Activity diagram. Ini ada entry data karyawan. Lihat, pegawai sudah punya akun, cek. Belum punya. Kemudian admin daftar, telah daftar. Sudah pegawai datang, pegawai pulang, melakukan absensi ke mesin cek log. Jika tidak valid akan menunjukkan pesan reagen. Jika valid, data masuk ke database absensi, save dan cetak laporan absensi. Untuk entry data sheet, bisa melakukan login sistem. Jika valid, mengambilkan menu utama, pilih tombol mulai bekerja atau istirahat, catat jam mulai bekerja atau istirahat, menampilkan menu saat jam kerja atau istirahat sudah dimulai, pilih tombol berhenti atau bekerja istirahat, catat jam berhenti bekerja atau istirahat ke database. Untuk pemilihan shift ya, akses form, penjadwalan, menampilkan form penjadwalan kerja, buat tombol create, menampilkan form input jadwal kerja, simpan, menampilkan informasi penjadwalan, pilih form jadwal, edit, menampilkan kembali form input penjadwalan kerja, edit penjadwalan kerja, simpan, menampilkan informasi jadwal kerja yang telah tiba. Activity diagram, ada login admin, sini mulai ya, buka menu, masukkan username password, lalu activity diagram menu dashboard untuk mengolah data karyawan. Mulai masuk menu utama, pilih dashboard, tampilkan halaman dashboard. Activity diagram mengolah data absensi karyawan. Login ke sistem, ke halaman absensi. Input nick, nama lain karyawan. Gaya, save fingerprint. Jika tidak, input error atau tidak dipakai. Dia menampilkan identitas karyawan, tersimpan, selesai. Activity diagram kelola data karyawan. Mulai mendata karyawan, tambah karyawan, bayar karyawan, registrasi karyawan, hapus karyawan, sipil pada tabel, ya ubah ya, cek kelengkapan datanya, simpan, untuk hapus, konfirmasi hapus, jika tidak, ulangi, ya selesai. Lanjut ada diagram data nasi, mulai halaman data nasi, pilih tanggal pengambilan, gajian ya ini ya, setelah pilih diagram, kelola data master, mulai halaman data master, dari libur dan jabatan, tambah data, data, lanjut, pilih diagram, kelola data upah, mulai halaman data master, data upah, tambah data, hapus data, kelola data tabel, saya kelengkapan data, gaya, data tersimpan, untuk hapus data, dan konfirmasi ya, selesai. Lalu aktiviti diagram rekap hari kerja dan lembur,
mulai halaman rekap hari kerja, rekap lembur, pilih tanggal, submit, ekspor, cetak. Tapi bisa dilihat ini bahwa ada pivot diagram rekap potongan dan gaji. Sudah mulai halaman rekap, lalu rekap potongan, pilih tanggal, rekap gaji, pilih tanggal, submit, lihat, ekspor, cetak. Pivot diagram keluar data user, mulai halaman ini tambah user baru, user, data, akses password, silakan. Ini diagram logout. Mulai halaman dashboard. Ini untuk lihat data absensi ya. Halaman absensi, mulai halaman absensi, lihat absensi hari ini. Lalu video diagram rekap keseluruhan, mulai halaman rekap hari kerja, rekap lembur, rekap potongan, rekap gaji, beli tanggal, submit, lihat, export, selesai. Video diagram dari password. Kelas diagram merupakan diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada di sistem informasi pengajian karyawan. Kelas diagram bukan sistem. Lanjut, ini ada karyawan, jabatan, nik, nama karyawannya, jenis kelamin, email, nama tanggal lahir, bank, rekening, foto, pinjelnya ada ID, nik, pinjel ID, pinjel data, user, ID user, username, password, untuk absen, ID karyawan, tipe absen, log time-nya, di log, hari libur, ID hari libur, keterangan libur, tanggal libur, jabatan, ID jabatan, status, upah, ID upah integer, ID jabatan integer, jenis upah enum, nilai upah integer, gaji, ID underscore gaji integer, di karyawan integer, jumlah karyawan integer, upah lembur integer, jam lembur integer, uang makan integer, potongan makan integer, upah bersih integer, basis, device. Untuk keterangan darinya bisa dilihat nama database, DP penggajian, absen, basis, device, winjer, gaji, libur, jabatan, log, upah, user, WCS. Lanjut, serta chat diagramnya, bisa melakukan login, verifikasi data login, ya, tampilkan menu, tombol mulai bekerja atau istirahatnya, jam mulai bekerja, jam istirahat, database, hari, tampilkan menu utama saat jam kerja atau istirahat sudah dimulai, kemudian tombol berhenti bekerja atau istirahat, catat jam berhenti bekerja atau istirahat ke database sesuai hari. Lanjut, komponen diagram. Ini ya, observer, ketangan dalam buatan aplikasi ini, akan VB, database-nya. Untuk tambahannya di sini ada sign starter menu. Dilihat di sini sistem informasi penggajiannya. Ini ada login, dashboard, data, master. Semua ada koneksi dengan fingerprint-nya. Untuk admin, untuk administrasi, dan manager. Untuk rancangannya seperti ini, rancangan interface website, halaman login, halaman dashboardnya, lalu ini rancangan interface untuk data absensi, tampilan menu data karyawan, interface menu data nasinya,
rancangan tampilan menu data master libur, jabatan, upahnya, rekap potongan, rekap data hari kerja, data lembur, rekap gaji, kelola user, tampilan device pinjolnya, selesai. Di sini, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.